Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita kembali lagi dengan channel Masjid Al-Kausar. Insya Allah channel Masjid Al-Kausar bisa dipakai untuk belajar, ya, mengulang lagi pelajaran-pelajaran yang telah diberikan oleh guru-guru kita selama bulan Ramadan ini. Insya Allah. Pada malam ke-25 ini, alhamdulillah, guru kita Ustadz Muslim Ansori MA akan memberikan beberapa tausiah kepada kita, terutama tentang makna qalilan ma tashkurun yang tadi sempat disampaikan ada di 3 surat ya Ustadz ya. Moga-moga ini kita bisa mengambil hikmah dari surat tersebut. Monggo Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafah. Baik Pak Soleh, terima kasih atas pertanyaannya, terima kasih atas sambutannya. Saya merasa bahagia, merasa terharu, sekaligus merasa bangga dengan adanya diundang di Masjid Al-Kausar ini, bisa berjumpa dengan Pak DKM, bisa berjumpa dengan orang-orang soleh yang ada di sini. Mudah-mudahan ini semua membawa keberkahan bagi kita semuanya. Amin, amin, amin. Untuk menjawab pertanyaan dari Pak Soleh tadi tentang makna daripada qalilan ma tashkurun, yang secara bahasa yang mempunyai artinya sedikit sekali di antara kamu itu yang pandai bersyukur. Ini banyak kita temukan di dalam surah, di dalam Al-Quran, yang pada intinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita semua bahwa sesungguhnya nikmat Allah itu begitu banyak yang sudah diberikan kepada manusia. Tapi kebanyakan dari manusia itu setelah diberikan nikmat, dia jadi lupa daratan. Lupa. Sehingga diberikan harta, harta itu tidak berguna baginya untuk mengerjakan nilai-nilai ibadah. Dikasih ilmu misalnya tidak diamalkan dan tidak diajarkan. Dikasih keluarga, dikasih nikmat istri dan anak, tapi disia-siakan. Dikasih nikmat kedudukan, dikasih jabatan, malah disalahgunakan. Dibuat sebagai kesombongan, bukan bermanfaat bagi orang, tapi berlaku sewenang-wenang. Itu artinya nikmat-nikmat yang Allah berikan itu tidak mampu dia digunakan sebagaimana yang Allah inginkan. Dengan demikian, bahasa Al-Qur'annya menggunakan kata qalil. Qalil itu artinya sedikit. Sedikit sekali dia menggunakan nikmat itu untuk kebaikan, yang banyaknya itu digunakan bukan untuk kebaikan. Itu makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, di dalam pengertian qalil itu artinya bahwasanya manusia itu dia nggak mampu menggunakan itu secara maksimal. Artinya apa? Karena semua perintah yang Allah perintahkan itu, sebenarnya hukum Islam itu begini Pak. Ada 2 saja, nggak banyak. Pertama yang disebut dengan perintah, yang kedua disebut dengan iman. Nah, bukan larangan, karena iman itu pertama simbolnya, dasarnya, pondasinya iman. Nah, perintah itu dibagi menjadi 2 dia. Ada perintah untuk mengerjakan, ada perintah untuk meninggalkan. Nah, itu. Karena meninggalkan itu juga bagian daripada perintah. Makanya dalam bahasanya ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi di Al-Baqarah ayat 186 itu, fajtanibuhu la'allakum tuflihun, itu banyak di dalam Al-Quran itu. Contohnya misalnya begini, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibuli. Penuhilah perintahku. Nah, perintah ini Allah nggak menyebut larangan di sini. Allah hanya menyebutkan perintah. Ya. Tapi perintah itu dibagi menjadi 2. Artinya jalankan perintah dan tinggalkan yang dilarang itu, yang disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, untuk hal yang berbentuk perintah sebagai bukti daripada sikap syukur kita kepada Allah, itu boleh memang ada keringanan-keringanan tersendiri diberikan Allah Subhanahu wa taala.
sesuai dengan kadar kemampuan yang kita miliki. Tapi ingat, semua yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran itu maupun hadis itu, dia masuk kategori yang disebut dengan fadkhulu silmi kafah. Masuk di dalam perintah-perintah yang menyangkut tentang tuntunan-tuntunan yang ada di dalam Islam. Baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Ingat Pak, ukuran kesolehan seseorang itu bukan pada wajibnya, tapi sunnah-sunnahnya. Ya, karena yang wajib itu sedikit sebenarnya. Ibadah itu jauh lebih banyak yang sunnah ketimbang yang wajib. Contohnya sholat lebih banyak sholat sunnah ketimbang yang wajib. Puasa lebih banyak puasa sunnah dari yang wajib. Begitupun sodako banyak sodako sunnah daripada yang wajib. Yang wajib itu cuma zakat. Kalau yang sunnahnya ada sodakonya, ada infaknya, ada wasiatnya, ada warisnya, ada hibahnya, ada ghanimahnya, berbagai macam bentuk. Nah kemudian begitupun dengan haji. Haji itu sekalipun uang kita banyak, itu kita diwajibkan cuma sekali Pak seumur hidup. Tapi kalau umroh bisa berkali-kali. Artinya apa? Ibadah itu jangan diukur yang wajib, tapi ukurlah yang sunnah. Kesolehan seseorang itu bukan pada kewajibannya, tapi sunnah yang dia kerjakan. Oleh karena itu, walaupun kita tidak mampu mengerjakan sepenuhnya, tapi nggak boleh kita tinggalkan semuanya. Itu namanya di sunnah. Nah oleh karena itu, momen di akhir bulan Ramadan, pada malam hari ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Soleh tadi, bahwa masuk ke malam yang 25. Maka bersabarlah kita untuk menjalankan apa yang sunnah-sunnah yang Allah berikan melalui Rasulullah. Baik itu qiyamul lailnya, berupa tahajudnya, berupa tarawihnya, berupa witirnya, baca Al-Qur'annya, kemudian istighfarnya, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan ini disebutkan oleh hadis bahwa innal hasanat fihi mujtami'ah. Semua kebaikan-kebaikan itu Allah kumpulkan di dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan saja dengan adanya kekuatan yang Allah berikan, kesehatan yang Allah berikan, ilmu yang Allah ajarkan, kemudian keluarga yang Allah amanahkan, kita mampu menjadi orang yang pandai bersyukur dengan cara menggunakan semua nikmat itu untuk jalan mendekatkan diri kepada Allah dengan cara beribadah kepada Allah, karena itulah yang Allah inginkan atas kehidupan manusia. Tanpa itu manusia itu tidak punya nilai sama sekali. Jadi yang membuat manusia itu punya nilai itu adalah apabila dia mengerjakan kebaikan yang disebut dengan ajrun atau disebut dengan hasanah. Jadi dengan adanya ajrun ataupun hasanah itulah manusia itu punya nilai. Kalau tidak, yang kita dapatkan itu namanya zambun atau ismun khoti'atun, dosa-dosa. Setiap mengerjakan kebaikan, balasannya adalah kebaikan pula. Mengerjakan dosa, balasannya adalah siksaan. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala semua ibadah yang kita kerjakan pada saat ini. Demikian Pak Soleh, kalau tidak memuaskan jawabannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Muslim. Ini merupakan pencerahan bagi saya sendiri dan juga semoga bagi para jamaah. Jadi saya mengajak para jamaah, mari kita mendekatkan diri kepada Allah dengan datang di Masjid Al-Kautsar. Karena banyak sekali ilmu-ilmu yang diajarkan oleh guru-guru kita, baik di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan setelahnya. Kami mempunyai kajian setiap hari, pada maghrib, dan di hari Sabtu, pada subuh, di hari Ahad adalah di waktu duha. Demikian juga kita juga ada pendidikan anak yatim di Ahad waktu duha. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu, marilah kita makmurkan, khususnya di Masjid Al-Kautsar, Panglima Polim Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.